Politik atau kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut, terkait proses pengembalian keputusan atau pemilihan melalui seleksi antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hofnagels mengatakan, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: pertama, penerapan hukum pidana; kedua, pencegahan tanpa pidana; ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. Pengertian politik tindak pidana. Pengertian pembaharuan atau pembaruan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Purwadarminta diartikan sebagai perbuatan atau cara membarui. Membarui mempunyai 3 pengertian, yaitu memperbaiki supaya menjadi baru, kedua, mengulang sekali lagi atau memulai lagi, yang ketiga, mengganti dengan yang baru. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Menurut Sudarto bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Kebijakan dari negara yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat. Ruang lingkup politik hukum pidana. Hukum pidana sama seperti disiplin hukum lainnya dalam hal itu, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum internasional. Merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam bidang hukum pidana material, objek pembaruan lebih difokuskan pada 3 persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan sanksi pidana. Dilihat dari aspek struktur hukum, maka pembaharuan hukum pidana diorientasikan pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang diharapkan sejajar dengan kualitas aparat penegak hukum di negara-negara yang sudah maju. Membangun struktur penegak hukum dalam hal ini yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga kemasyarakatan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia, yaitu struktur penegak hukum yang mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pidana. Timbulnya keadaan yang menuntut usaha untuk menciptakan hukum pidana yang sebaik-baiknya atau melakukan pembaharuan hukum pidana. Tentunya karena hukum pidana yang ada sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Timbulnya keadaan yang demikian itu tidak lain karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional, maupun global, dan perkembangan hukum pidana itu sendiri. Dalam arti luas, yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide-ide, dan asas-asas serta perkembangan hukum pidana negara lainnya.
Alasan pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan di atas oleh Muladi 11 disebut dengan istilah alasan atau bisa disebut dengan adaptif, yakni bahwa KUHP nasional di masa-masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang telah disepakati oleh masyarakat beradab. Urgensi untuk melakukan pembaharuan pidana berkaitan dengan perkembangan masyarakat, termasuk juga meningkatnya kriminalitas di masyarakat, sehingga juga menjadi topik pembicaraan dalam salah satu forum internasional, yaitu Kongres PBB mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Tahapan politik hukum pidana, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau bisa disebut dengan penal policy. Fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan yang dimaksud akan penulis paparkan sebagai berikut. Yang pertama, tahap formulasi atau bisa disebut dengan kebijakan legislatif dan kebijakan formulasi. Yang kedua, tahap aplikasi, yaitu kebijakan yudikatif atau kebijakan yudisial. Yang ketiga, tahap eksekusi, yaitu kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.